Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang akan membawa seekor sapi ke tengah hutan. Di kawasan hutan tersebut, terdapat pagar listrik yang menjadi pembatas antara hutan dengan pemukiman penduduk. Entah apa tujuan dari pagar listrik tersebut. Di tengah hutan, pria itu pun mengikat sapi yang di bawahnya di sebuah tiang dan langsung meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, datanglah sekumpulan makhluk aneh yang langsung memakan sapi itu, dan series pun baru dimulai. Cerita lalu beralih ke sebuah keluarga yang akan melakukan liburan Natal. Keluarga ini terdiri dari Matt yang merupakan seorang ayah, kemudian Charlotte yang merupakan seorang ibu, lalu Casper yang merupakan anak laki-laki, dan Jose yang merupakan anak perempuan. Keluarga ini akan menyewa sebuah rumah yang berada di pulau terpencil. Untuk pergi ke pulau itu, mereka harus menaiki sebuah kapal karena pulau tersebut yang berada di tengah lautan. Setibanya di dermaga, seorang wanita mengatakan agar mereka tetap berada di pesisir jalan. Matt pun mengira jika wanita itu berniat mengingatkan mereka agar tak tersesat nantinya. Di tengah perjalanan, mereka semua pun merasa takjub dengan pemandangan hutan yang sangat indah. Keadaan hutan di pulau ini seperti belum terjamah oleh manusia. Saat di tengah jalan, Matt merasa terkejut setelah mobilnya menabrak sesuatu. Mereka semua pun langsung turun dari mobil untuk mengeceknya. Matt menemukan cairan aneh yang menempel di mobilnya. Merasa jika cairan itu adalah aspal jalan, Matt berniat untuk kembali melanjutkan perjalanan. Namun, Jose yang melihat cairan itu di area parit, dia pun berniat mengeceknya. Belum sempat mengecek lebih jauh, datanglah seorang pria yang merupakan penduduk asli di pulau itu. Pria itu pun melarang Jose agar tak mendekati area parit, sebab terdapat pagar listrik yang sangat berbahaya. Matt pun langsung meminta maaf dan kembali melanjutkan perjalanannya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, tibalah mereka di tempat tujuan. Saat masuk ke dalam rumah, Casper mengatakan jika tak ada jaringan di pulau ini. Charlotte pun menjawab jika itulah tujuan mereka. Liburan yang sebenarnya adalah menikmati keindahan alam dan melupakan alat elektronik. Jose yang merupakan tipikal orang yang selalu ingin tahu, dia pun berencana melihat-lihat di sekitar rumah. Tak jauh dari rumah penginapannya, Jose menemukan lumbung yang merupakan tempat penyimpanan barang. Jose pun langsung mengabarkan hal itu kepada ibunya. Akan tetapi, Charlotte langsung memarahi Jose agar dia tak mengambil dan menyentuh apapun. Sebab, tujuan mereka hanya menginap dan menikmati keindahan alam. Saat tengah berkumpul, Jose mengatakan bahwa dia memiliki firasat jika mereka telah menabrak sesuatu sebelumnya. Jose pun merasa tak tega jika makhluk yang mereka tabrak sedang terluka. Saat Jose akan pergi mengeceknya, Charlotte dan Matt pun langsung melarangnya. Charlotte mengatakan jika pria sebelumnya sudah melarang mereka untuk masuk ke area parit, maka dari itu mereka tak boleh melakukan tindakan seenak jidat. Charlotte kemudian mengajak Casper untuk berbelanja ke toko terdekat. Setibanya di pemukiman penduduk, Charlotte pun merasa terkejut setelah mengetahui jika hanya sedikit penduduk di dalam pulau. Bahkan jumlah mereka bisa dihitung dengan jari. Casper kemudian diperintah ibunya untuk berbelanja berbagai sayuran yang akan digunakan sebagai cadangan makanan. Di belakang toko, Charlotte berkenalan dengan seorang lansia yang merupakan pemimpin di pulau itu. Dia bernama Karin. Sementara itu, di dalam toko perbelanjaan, Casper berkenalan dengan seorang wanita bernama Liv. Liv merupakan cucu dari Karin. Melihat Liv yang sangat cantik, Casper pun langsung mengajaknya untuk berkencan. Akan tetapi, Liv sempat menolaknya. Setelah menyadari jika Casper adalah pria baik-baik, Liv pun menerimanya dan menyuruh Casper untuk datang ke dermaga saat matahari terbit. Ketika malam hari, Matt mendatangi Jose untuk mengajaknya makan malam. Akan tetapi, Jose pun menolak ajakan dari ayahnya. Jose beralasan jika dia masih kenyang. Setelah ayahnya pergi, Jose pun secara diam-diam mendatangi parit sebelumnya. Jose melakukan hal ini karena dirinya merasa penasaran. Setibanya di area parit, Jose langsung mengikuti jejak cairan hitam yang sebelumnya menempel di mobil ayahnya. Setelah lama mencari, Jose pun akhirnya menemukan makhluk yang tak pernah dia lihat. Karena tak tega melihat makhluk tersebut yang terluka, Jose pun berniat membawanya pulang. Tanpa dia sadari, induk dari makhluk tersebut yang mengerikan pun sedang mengawasinya. Jose kemudian membawa makhluk itu ke dalam lumbung. Merasa jika makhluk itu tidaklah berbahaya, Jose pun berniat merawatnya.
Di kawasan dermaga, Liv dan Casper pun melakukan kencan berduaan. Liv mengatakan jika dia ingin sekali pergi ke perkotaan, sebab sejak dari kecil hingga sekarang, dirinya belum pernah meninggalkan pulaunya. Casper pun langsung menawarkan Liv untuk ikut bersamanya saat pulang nantinya. Dari atas langit, Liv melihat sekumpulan burung yang seperti menandakan sesuatu. Liv langsung pamit kepada Casper dan bergegas untuk pulang. Di pemukiman penduduk, Karin yang juga melihat sekumpulan burung itu, dia pun langsung menyuruh Moller dan juga Andres agar memberikan satu ekor sapi lagi ke tengah hutan. Beralih ke Jose, Matt mengajak keluarganya untuk menebang sebatang pohon yang akan digunakan sebagai pohon Natal. Jose pun menolak ajakan ayahnya. Jose beralasan jika dia sedang ingin membaca buku sendirian. Setelah Matt dan yang lainnya telah pergi, Jose pun kembali mendatangi lumbung untuk menemui makhluk sebelumnya. Setibanya di dalam lumbung, makhluk itu sudah tak berada di tempatnya. Setelah menemukan makhluk tersebut, Jose mencoba memberikan apel, barangkali makhluk itu merasa lapar. Tak diduga, makhluk itu pun langsung membuangnya. Menyadari jika makhluk itu bukanlah vegetarian, Jose mencoba memberikan kulit sapi yang di bawahnya. Benar saja, makhluk itu pun langsung memakannya. Di kawasan parit, Moller merasa terkejut setelah melihat jejak kaki dari seseorang. Moller kemudian menyuruh Andres agar membawa sapi itu ke tengah hutan, sedangkan dirinya akan mencari tahu tentang jejak kaki siapa yang telah mendekati area pagar. Di suatu tempat, ketika Matt selesai menebang salah satu pohon, lewatlah Karin yang langsung menasihatinya. Karin mengatakan jika pulau ini merupakan cagar alam, maka dari itu mereka tak boleh asal menebang pohon tanpa seizinnya. Matt langsung meminta maaf dan berjanji tak akan mengulanginya. Di dalam lumbung, Jose merasa tak percaya dengan makhluk yang dilihatnya. Jose pun bertanya-tanya tentang makhluk apakah itu sebenarnya. Dari luar lumbung, datanglah Casper yang langsung memarahi adiknya karena suka menyelinap pergi tanpa meminta izin. Saat akan pergi dari lumbung, Casper merasa ketakutan setelah melihat makhluk yang berbentuk sangat aneh. Jose pun menjelaskan jika makhluk itu adalah makhluk yang mereka tabrak sebelumnya. Saat ini, makhluk itu sedang terluka. Jose ingin merawatnya hingga dia sembuh. Casper pun tak peduli dengan alasan yang dikatakan oleh adiknya. Casper berniat memberitahu orang tua mereka tentang makhluk tersebut. Seketika, Jose pun langsung memohon kepada kakaknya agar tak memberitahu siapapun. Saat berada di depan rumah, keluarlah Carlotte yang merasa heran karena mendengar kedua anaknya yang sedang membicarakan sesuatu. Ketika Carlotte bertanya kepada Casper tentang apa yang dia bicarakan, Casper pun menjawab jika dia hanya memarahi Jose karena suka pergi tanpa meminta izin. Di dalam rumah, Jose pun berterima kasih kepada kakaknya karena mau menuruti permintaannya. Casper kemudian mengatakan apabila Jose ingin menemui makhluk sebelumnya, dia harus mengajaknya. Jose tak boleh lagi untuk pergi sendirian. Setelah selesai makan bersama, Casper pun berpamitan kepada ibunya jika dia ingin melihat-lihat di sekitar rumah. Kemudian, Casper bersama Jose pun langsung pergi ke dalam lumbung. Setibanya di dalam lumbung, Casper bertanya tentang makhluk apakah yang ditemukan oleh Jose. Jose pun menjawab entah, sebab dia sendiri juga belum pernah melihatnya. Karena makhluk itu tak mempunyai nama, Jose pun menamainya dengan nama Kiko. Beralih ke Andres, ketika dia sudah membawa seekor sapi ke tengah hutan, dirinya pun merasakan ada yang aneh tak seperti biasanya. Sementara itu, Moller berhasil menemukan informasi jika Jose telah membawa anakan dari makhluk di tengah hutan. Seketika, Moller pun langsung merasa panik. Moller bergegas menghubungi Andres melalui walkie-talkie agar dia segera keluar dari dalam hutan. Sebab, anakan dari salah satu makhluk di hutan itu telah berhasil keluar. Makhluk itu memiliki ciri khas jika mereka akan mencari anggotanya apabila ada yang menghilang. Tak disangka, Andres pun harus tewas di tangan makhluk tersebut. Moller yang tak mendengar suara Andres di walkie-talkie, dia pun menyadari jika Andres kini telah tewas. Beralih ke Liv, saat dia sedang bersama dengan neneknya, dia pun bertanya mengapa mereka tak pergi saja dari pulau ini. Sebab, pulau ini memiliki makhluk yang membahayakan nyawa mereka. Karin pun menasihati cucunya jika mereka semua sudah diberikan tanggung jawab secara turun-temurun untuk menjaga makhluk tersebut. Skønhed. Det er slet ikke sted for mig. Ja. Og vi to, vi har et ansvar.
Tak lama kemudian, datanglah Moller yang mengabarkan jika Andres telah tewas. Hal ini disebabkan karena keluarga pendatang sebelumnya yang telah mengambil anakan dari makhluk di tengah hutan. Beralih ke Jose, dia bersama kakaknya pun kembali mendatangi lumbung untuk menemui Kiko. Casper tak sengaja melihat jasad dari seekor kucing yang seperti telah dimakan oleh sesuatu. Casper pun sangat yakin sekali jika Kiko yang memakannya. Casper kemudian menyuruh Jose agar mengembalikan Kiko ke tempat asalnya, sebab Kiko adalah makhluk yang buas. Jose pun langsung menolaknya. Jose mengatakan jika dia dengan Kiko kini telah berteman. Beralih ke Karin, karena kematian dari Andres, Karin mengundang penduduk desa untuk melakukan doa bersama. Beberapa orang pun melakukan protes mengapa Andres bisa tewas. Apalagi mereka tak pernah telat memberikan sapi ke para makhluk. Karin yang merupakan pemimpin desa, dia pun berusaha menenangkan semua orang. Karin berjanji jika Andres akan menjadi korban yang terakhir. Setelah itu, tak akan ada lagi korban jiwa. Lad os hylde de store offer, Anders har givet os. Kembali ke Jose, Jose pun berniat membawa Kiko ke perkotaan untuk dia rawat. Casper pun langsung menolaknya. Casper mengatakan jika mereka tak tahu bagaimana kehidupan dari Kiko. Bisa jadi, Kiko akan membahayakan nyawa mereka saat besar nantinya. Jeg henter nogle mad til dig. Jeg kommer tilbage lige. Jose kemudian berniat mengambil beberapa daging lagi untuk diberikan kepada Kiko. Dari luar rumah, datanglah Karin yang menyuruh Charlotte bersama keluarganya untuk menghadiri undangan makan bersama. Dengan senang hati, Charlotte pun langsung menerimanya. Charlotte kemudian mengajak anak-anaknya untuk segera masuk ke dalam mobil. Setelah itu, mereka pun langsung bergegas untuk pergi ke rumah Karin. Læs, når du kommer hjem. Nu gør vi det her sammen. Setibanya di sana, Karin menghidangkan beberapa makanan yang sangat lezat. Matt bersama Charlotte pun berterima kasih karena Karin telah menyambut mereka. Di saat makan bersama tengah berlangsung, Jose bertanya mengapa terdapat pagar listrik yang mengelilingi hutan. Hvorfor er det egentlig hegn i skoven? Karin pun menjawab jika dahulu kala terdapat pabrik kayu yang menebang pohon secara liar. Semua pekerja di pabrik kayu itu pun ditemukan tewas. Setelah diselidiki, tewasnya para pekerja itu karena sebuah limbah yang beracun. Karin terpaksa berkata bohong karena makhluk di hutan itu tak boleh diketahui oleh dunia luar. Dan sebenarnya, tewasnya para pekerja di pabrik kayu itu karena diburu oleh kaum dari Kiko. Der ser jo nogle kemikalier ude i jorden efter savværket, så det er derfor, vi har sat et hegn op. Jose kemudian meminta izin untuk buang air kecil. Saat Jose melewati suatu ruangan, dia mendengar suara Moller yang memanggil nama Karin. Tak lama dari itu, datanglah Karin yang berbicara dengan Moller. Moller mengabarkan jika dia membutuhkan tambahan waktu untuk mencari makhluk di dalam lumbung. Undskyld dig. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg kan holde på med her. Mendengar percakapan itu, Jose pun langsung berlari pulang untuk menemui Kiko. Sementara itu, Liv mengajak Casper untuk berbicara empat mata. Liv terpaksa membongkar rahasia pulaunya tentang makhluk di dalam hutan. Liv mengatakan jika pulau ini terdapat peri hutan yang sengaja dirahasiakan. Peri di hutan ini sangat berbeda sekali dengan cerita mitos yang memiliki sifat baik. Mereka akan memburu mangsanya secara membabi buta saat tumbuh dewasa. Liv menyuruh Casper agar mengembalikan bayi dari peri hutan. Neneknya sudah mengetahui jika Josela yang mengambil bayi tersebut. Mendengar penjelasan dari Liv, Casper pun langsung tertawa. Casper mengatakan jika kaum peri itu tak ada. Mereka hanya cerita khayalan saja. Dengan raut wajah serius, Liv langsung mengatakan jika dia tak bercanda. Salah satu penduduk mereka atau Andres telah tewas. Hal ini karena ulat dari Jose yang mengambil bayi dari peri hutan. Jose yang telah tiba di dalam lumbung, dia pun langsung bergegas mencari Kiko. Dari arah belakang, muncullah Moller yang langsung menangkap Kiko. Moller langsung membawa Kiko untuk menuju ke tengah hutan. Sementara itu, Matt bersama Charlotte telah dinasihati oleh Karin karena Jose yang mengambil sesuatu yang tak seharusnya dia lakukan. Saat Charlotte bertanya apa maksudnya, Karin pun menyuruh Charlotte untuk bertanya kepada anaknya. Karena Jose telah menghilang saat izin ke kamar mandi, mereka pun berniat mencarinya. Seorang penduduk desa pun mengabarkan jika mereka melihat wanita kecil yang berlari ke suatu arah. Merasa jika Jose sudah pulang duluan, Charlotte pun langsung bergegas untuk pulang. Beralih ke Moller, setelah tiba di kawasan hutan, Moller langsung melepaskan Kiko dan mengatakan kepada kaum peri agar mereka tak memburu manusia lagi. Moller juga mengatakan jika hilangnya Kiko hanyalah kesalahpahaman, tak ada yang berniat menculiknya. Tak disangka, Jose secara diam-diam memasuki area pagar untuk mencari Kiko. Jose merasa sangat penasaran dengan apa yang ada di dalam hutan.
Beralih ke Casper, setibanya dia bersama keluarganya di rumah penginapannya, Carlot pun bertanya kepada Casper tentang apa yang dia sembunyikan. Casper pun menjawab jika Jose telah mengambil anak dari peri hutan. Matt pun seketika langsung tersenyum. Matt mengatakan jika ini bukanlah waktu untuk bercanda. Kaum peri itu tak nyata. Dengan tegas, Casper mengulangi perkataannya jika Jose telah mengambil anakan dari peri hutan. Setelah mencari Jose yang tak ada di dalam rumah dan juga lumbung, Casper pun mengajak keluarganya untuk mencari Jose ke kawasan pagar. Benar saja, setibanya mereka di kawasan pagar, Casper menemukan sepeda milik adiknya. Carlot pun memiliki firasat jika Jose mungkin saja telah masuk ke dalam pagar. Karena kondisi pagar yang terkunci, Matt menyuruh Casper untuk meminta bantuan kepada Karin. Casper, kør over til Karen og se, om vi har brug for en nøgle. Di dalam hutan, Jose menemukan pabrik kayu yang diceritakan oleh Karin. Di pabrik kayu itu, Jose terus memanggil nama Kiko. Jose kemudian menyusuri ruangan demi ruangan barangkali Kiko berada di tempat itu. Kiko. Dari suatu arah, betapa terkejutnya Jose setelah melihat sejenis Kiko yang memiliki ukuran seperti manusia. Jose pun langsung bergegas untuk bersembunyi. Kembali ke Carlot, saat dia sedang mencoba membuka pagar yang terkunci, datanglah Moller yang langsung memarahi mereka. Moller menyuruh Matt dan juga Carlot agar pergi dari sana. Namun, Matt beralasan jika dia harus masuk ke dalam pagar karena anaknya yang berada di sana. Karena Moller tak memberikan izin untuk masuk ke dalam pagar, Matt pun berniat mematikan aliran listrik dan masuk dengan memanjat pagar. Seketika, Moller pun langsung menodongkan senjatanya dan menyuruh Matt agar tak mematikan aliran listrik. Sebab, jika aliran listrik itu telah mati, maka nyawa mereka semua akan terancam. Beralih ke Casper, setibanya dia di rumah Karin, Casper menjelaskan jika adiknya telah masuk ke dalam pagar. Dirinya membutuhkan bantuan Karin untuk mencari adiknya. Karin pun menjawab jika dia sudah berulang kali memperingatkan keluarga dari Casper agar tak mendekati pagar. Namun, mengapa mereka tak mematuhi nasihatnya? Karin pun meminta maaf karena tak bisa membantu Casper. Der er ikke noget, jeg kan gøre for dig. Liv, Mormor, hun er bare en lille pige. hun er gammel. Kembali ke Jose, saat dirasa kondisi sudah aman, Jose pun berniat untuk kembali pulang. Akan tetapi, tiba-tiba terdapat peri hutan yang akan menyerangnya. Beruntungnya, Jose langsung mengaktifkan gergaji kayu dan membunuh peri hutan tersebut. Di luar pagar, Carlot memohon kepada Moller agar membukakan pagar sebab anaknya yang ada di dalam. Saat Moller tengah lengah, Matt langsung berusaha merebut senjata dari Moller yang kemudian tak sengaja menembak aliran listrik. Ja, som I ikke forstår. Di tengah hutan, Jose merasa takut sekali dan bergegas mencari jalan keluar. Sementara itu, Carlot yang telah mengambil paksa pintu pagar, dia pun langsung bergegas mencari Jose. Må I gå? Di suatu tempat, saat Casper akan pergi, dia disusul oleh Liv yang akan membantunya. Walaupun keluarga dari Casper telah melakukan kesalahan, Liv tetap merasa tak tega dan berniat membantunya. Kembali ke Jose, saat dia sedang tersesat, muncullah Kiko yang kemudian memberikan petunjuk jalan keluar. Setelah lama berlari, akhirnya bertemulah Jose dengan ibunya. Carlot yang melihat Kiko adalah makhluk aneh, dia pun langsung melemparinya dengan pasir. Setelah itu, Carlot pun langsung mengajak Jose untuk keluar. Dari arah belakang, puluhan peri hutan pun berusaha memangsa mereka berdua. Beruntungnya, Carlot bersama Jose telah berhasil keluar terlebih dahulu. Saat malam hari, setibanya Liv bersama Casper di kawasan pagar, Liv pun merasa terkejut setelah melihat salah satu pagar yang telah rusak. Merasa jika peri hutan telah keluar, Liv langsung bergegas mengajak Casper untuk memperingatkan penduduk desa. Beralih ke Moller, Moller mengajak keluarga dari Carlot untuk menemui Karin. Moller menjelaskan kepada Karin jika listrik tak lagi mengaliri pagar. Besar kemungkinan, peri hutan akan mencoba keluar dan memangsa mereka. Karin pun langsung merasa marah kepada keluarga dari Carlot. Karin mengatakan mengapa Carlot dan keluarganya suka melakukan kekacauan. Kini, gara-gara mereka, nyawa penduduk desa mulai terancam. Jeg sagde til jer, jeg skulle holde jer væk. Men I vil ikke lytte. De har aldrig sluppet ud før. Di tengah hutan, Liv merasakan jika peri hutan sedang membuntuti mereka. Liv kemudian mengajak Casper untuk berjalan kaki saja. Sebab ketika malam hari, peri hutan hanya mengandalkan indera pendengarannya karena penglihatan mereka yang kurang bagus. Setelah berjalan cukup jauh,
Liv mengajak Casper untuk beristirahat lebih dulu hingga menunggu fajar tiba. Saat sedang berduaan, Casper bertanya mengapa Liv tak pergi saja dari pulau ini. Apalagi, pulau ini sangat berbahaya dan mengancam nyawanya. Liv pun menjawab bahwa neneknya telah menjelaskan jika dia bersama penduduk desa harus melindungi perihutan. Jika manusia dari luar pulau mengetahuinya, maka besar kemungkinan perihutan akan diburu oleh manusia dan terancam punah. Come. Keesokan paginya, Carlot meminta maaf kepada Karin dan bersedia bertanggung jawab atas apa yang keluarganya lakukan. Karin pun membagi tugas kepada Moller untuk memperbaiki aliran listrik bersama Matt, sedangkan dia bersama Carlot akan pergi mencari Liv dan juga Casper. Moose. Stem. Kembali ke Liv, saat hari sudah pagi, Liv pun melanjutkan perjalanannya untuk memperingatkan ke penduduk desa. Sementara itu, setibanya Karin bersama Carlot di rumah penginapannya, mereka tak menemukan keberadaan dari Liv dan juga Casper. Dari suatu arah, terdengar suara dari perihutan yang mendatangi mereka. Karin pun langsung bergegas mengajak Carlot dan juga Jose untuk berlindung di dalam lumbung. Sementara itu, saat Moller tengah mengambil beberapa alat untuk memperbaiki aliran listrik, dia melihat salah satu perihutan yang menatapnya. Moller pun langsung menyuruh Matt untuk pergi lebih dulu. Beralih ke Karin, salah satu perihutan pun langsung menyerang Jose yang sedang bersembunyi. Beruntungnya, Karin berhasil menyelamatkannya. Karin pun merasa heran mengapa perihutan seperti mengincar Jose. Di salah satu rumah penduduk desa, Liv merasa sangat bersedih setelah melihat kedua mayat manusia yang telah tewas. Liv pun seketika langsung menangis. Liv mengatakan mengapa perihutan membabi buta seperti ini. Okay. Di dalam lumbung, Karin bertanya tentang apa yang telah dilakukan oleh Jose, sebab perihutan seperti mengincarnya. Jose pun mengatakan jika dia telah membunuh salah satu perihutan yang sangat besar, ukurannya hampir seukuran manusia. Mendengar hal itu, Karin pun seketika langsung terkejut. Karin menjelaskan jika perihutan yang dibunuh oleh Jose adalah tetua dari perihutan. Kini, perihutan akan membalaskan kematian anggotanya. Carlot pun membela Jose jika semua ini bukan salah anaknya. Dengan tegas, Karin menjawab jika semua ini adalah salahnya. Andai saja Jose tak bersikap ingin tahu, semua ini tak akan terjadi. Jalan satu-satunya, Jose harus bertanggung jawab. Sebagai wanita sejati, Jose akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Saat Jose bertanya tentang apa yang harus dia lakukan, Karin pun langsung pergi membawa Jose dengan meninggalkan Carlot. Di tengah jalan, Karin mengatakan kepada Jose jika dia harus pergi ke tengah hutan karena kaum peri yang mencarinya. Setelah itu, Karin pun meminta maaf kepada Jose dan langsung membiusnya. Saat tersadar, Jose terbangun di tengah hutan dengan keadaan tubuhnya yang terikat di rantai. Karin pun langsung memeluk Jose dan mengatakan jika inilah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Jose. Sementara itu, Matt yang sedang mengendarai mobil, dia melihat istrinya yang berjalan sendirian dan mengabarkan jika Karin membawa anak mereka. Di lain sisi, Liv yang kembali pulang untuk mencari neneknya, dia malah bertemu dengan Moller yang memenangkan pertarungan dengan salah satu perihutan. Setelah itu, Moller pun langsung mengajak Liv dan juga Casper untuk memperbaiki pagar yang rusak. Tak lama kemudian, datanglah Matt bersama Carlot yang bertanya kepada Moller tentang di mana Karin, sebab Karin telah membawa anaknya. Gik bare, det vi kom. Hvor er Karen? Altså, det er jo mit barn. Hun så mig. Også det er dig. Lad den til porten. Moller pun seketika langsung terkejut. Moller kemudian menyuruh Matt untuk memperbaiki aliran listrik sedangkan dia bersama Liv akan mencari Karin ke dalam pagar. Di tengah hutan, Jose didatangi oleh Kiko yang ingin membantunya. Dari suatu arah, datanglah Moller bersama Liv dan juga Casper yang mengendarai sebuah mobil. Kiko yang melihatnya pun langsung berlari dari sana. Saat Liv akan membebaskan Jose dengan kunci cadangan, muncullah Karin yang menodongkan senjatanya agar mereka tak membebaskan Jose. Karin mengatakan jika Jose telah melakukan perbuatan fatal. Liv pun menjawab jika Jose masih anak-anak, dia masih layak diberikan kesempatan untuk hidup.
Ketika Karin akan menembakkan senjatanya, dia pun langsung digigit oleh Kiko dari suatu arah. Tak berhenti di situ, muncullah perihutan dewasa yang langsung menyerang Karin. Moller pun langsung bergegas mengajak mereka semua untuk pergi dari sana. Sebelum itu, Jose mengucapkan salam perpisahan kepada Kiko sebab dia tak akan kembali lagi. Jose pun mengatakan jika dia merasa senang karena telah mengenal Kiko. Di tengah pelarian, salah satu dari perihutan pun langsung menyerang mobil yang dikendarai oleh Moller. Melihat Liv yang diserang oleh perihutan, Casper pun langsung menyelamatkannya. Moller kemudian langsung menabrakkan mobilnya ke tengah pohon karena perihutan yang menghalangi kaca mobil. Beruntungnya, mereka semua pun berhasil selamat. Ketika mereka semua berhasil keluar dari dalam pagar, Matt langsung mengaktifkan aliran listrik seperti semula. Setelah itu, mereka semua pun bergegas kembali pulang. Keesokan harinya, Carlot bersama keluarganya meminta maaf kepada Moller karena perbuatan mereka sebelumnya. Moller pun memaafkannya. Di lain sisi, Casper mengajak Liv untuk ikut ke rumahnya yang berada di perkotaan. Casper akan memberikan kamarnya jika Liv mau ikut dengannya. Saat Casper dan keluarganya akan meninggalkan pulau, Liv pun memilih untuk ikut bersama Casper. Tanpa mereka sadari, Kiko juga ikut dengan bersembunyi di bawah mobil. Dan kemudian